Yang kami hormati Wakil Bupati Hulu Sungai Utara, yang kami hormati Ketua DPRD, yang kami hormati peserta rembuk stunting, konvergensi percepatan penurunan stunting KP2S, baik dari unsur Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Hari ini hadir secara virtual Bapak Iskandar Munir dan Bapak Radiman dari Regional 4. Yang kami hormati juga unsur dari Bapeda Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian berkesempatan hadir di ruangan ini adalah Bapak Wakil Bupati Hulu Sungai Utara, Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sekretaris Daerah selaku Ketua KP2S Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Bapelitbang, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketua Tim Penggerak PKK, dan secara virtual hadir para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, seluruh camat se-Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan para kepala desa yang menjadi lokus pencegahan dan penurunan stunting tahun 2021, para pimpinan Puskesmas se-Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas limpahan rahmat karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul dan mengikuti acara rembuk stunting, konvergensi pencegahan penurunan stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilaksanakan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hendaknya kepada seluruh keluarga, para sahabat, para juriat dan pengikut Rasulullah sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para peserta rembuk stunting yang kami banggakan. Dalam kesempatan yang baik ini, kami atas nama pemerintah daerah menyambut baik dan mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Bapak Litbang dan seluruh tamu undangan yang mengikuti rembuk stunting pada hari ini. Kegiatan rembuk stunting ini tentulah sangat penting maknanya bagi kita semua dalam upaya kita meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan di daerah dalam upaya penurunan stunting, serta meningkatkan kemampuan jajaran pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, serta advokasi dan sosialisasi interpersonal yang ada di Kabupaten Hulu Sungai. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, 270 hari di dalam kandungan, dan 730 hari di usia selama menyusui selama 2 tahun. Jadi kita berharap di 1000 hari pertama kehidupan ini kondisi bayi kita jaga, kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang kali, khususnya di 1000 hari kehidupan. Stunting dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa yang akan datang, termasuk juga masa dewasanya. Bahkan stunting dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3% produk
domestik bruto setiap tahunnya. Bapak Ibu sekalian, dalam jangka pendek, stunting akan menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik anak, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme anak. Sementara dalam jangka panjang, stunting akan menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual, gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel otak yang bersifat permanen, dan bisa menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya di saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan gangguan pertumbuhan ukuran tubuh anak. Misalnya, ukuran tubuhnya pendek, kemudian kurus, dan tentu juga ukuran berat badan tidak sesuai dengan standar sebagai anak yang sehat. Selain itu, meningkatkan risiko penyakit tidak menular, khususnya di usia berikutnya, seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan stroke. Oleh karena itu, melihat begitu besarnya risiko dari stunting bagi anak balita, maka selayaknya ini menjadi perhatian kita semua, dan semua hendaknya harus melakukan tindakan pencegahan terjadinya risiko stunting, sekaligus mengupayakan penurunan stunting di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penurunan stunting ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, terutama dua intervensi yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung tentunya diperlukan komitmen bersama, dukungan dan kerjasama, dan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan serta keterlibatan pemerintah dan lintas sektor serta kapasitas untuk pelaksanaan dalam setiap kegiatan. Penurunan stunting memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang harus dimulai dari pemenuhan prasyarat pendukung secara konseptual. Intervensi penurunan stunting yang terintegrasi hendaknya dilakukan secara sinergi, sehingga angka stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat terus kita turunkan jumlahnya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mencegah dan menurunkan stunting. Di antara yang telah dilakukan kebijakan seperti 1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita atau KIBLA di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kedua, diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang pemberian air susu ibu eksklusif. Ketiga, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang gerakan Stop Buang Air Bersih Sembarangan atau Stop BABS. Keempat, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kelima, Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 55 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Kemudian nomor 6 adalah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2018 tentang pelaksanaan cakupan semesta Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Utara atau OHC tahun 2019. Kemudian ketujuh,
Ketujuh, Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Utara tentang implementasi komunikasi perubahan perilaku masyarakat dalam upaya pencegahan stunting. Kedelapan, Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara tentang koordinasi percepatan penanganan stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kesembilan, Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Utara tentang pengalokasian dana kegiatan PMT Balita dan insentif kader Posyandu, dana PKK, generasi muda dan olahraga, dana pembangunan WC sehat, dan pengadaan SAB dalam anggaran APBD desa. APBDes. Beberapa kebijakan tersebut adalah penting dan menjadi pedoman dalam upaya kita mempercepat pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, kita juga melakukan tindakan sinergi untuk intervensi spesifik dan tindakan sensitif seperti yang kita lakukan adalah pemantauan pertumbuhan di Posyandu. Dengan pemantauan pertumbuhan di Posyandu ini yang dilakukan oleh seluruh puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara, secara jelas kita bisa melihat perkembangan setiap anak yang datang atau mendapatkan layanan di Posyandu. Karena itulah kita juga mengharuskan melalui SKPD terkait dan memberikan arahan kepada ibu-ibu agar memanfaatkan Posyandu ini secara maksimal untuk melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan, baik pertumbuhan di saat hamil maupun pertumbuhan di saat memelihara atau melayani anak di usia balita. Kemudian pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja. Nah, ini juga dilakukan secara sungguh-sungguh di setiap posyandu yang kita lakukan. Pemberian PMT balita dan ibu hamil, kelas ibu hamil dan kelas balita. Selain itu melakukan konseling ASI eksklusif dan IMPI ASI dan pemberian vitamin A kepada balita dan ibu NIPAS, melakukan kegiatan panti pemulihan gizi, manajemen terpadu balita sakit. Selain itu melakukan promosi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta secara sungguh-sungguh melakukan sosialisasi cuci tangan pakai sabun, terutama bagi anak-anak. Kemudian melakukan intervensi terhadap ibu hamil dan anak yang menjalani 1000 hari pertama kehidupan, serta pemberian obat cacing kepada anak. Untuk intervensi sensitif yang dilakukan diantaranya adalah penyediaan air bersih, penyediaan jamban sehat dengan program desa Open Defecation Free, kemudian jaminan kesehatan semesta HSU atau Universal Health Coverage atau HAC yang tahun 2020 ini juga tetap kita lanjutkan dan akan kita usahakan tetap berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan walaupun di tahun 2020 ini kita mengalami kenaikan iuran BPJS, namun alhamdulillah karena pemerintah daerah bertekad untuk melakukan intervensi khususnya bagi masyarakat di daerah kita agar bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Kemudian kita juga mengupayakan adanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang OHC tadi ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk jamban sehat ini ditangani baik oleh pemerintah desa maupun oleh pemerintah kabupaten, termasuk juga penyediaan air bersih. Kita juga melakukan intervensi melalui penetapan Kampung KB, Kampung Keluarga Berencana, dan kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL, baik yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta dilakukan juga kursus calon pengantin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini beberapa hal yang kami lakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan tentu semua ini alhamdulillah secara bertahap
tahap telah mendapatkan dukungan sampai dengan pemerintah desa yang satu desa dengan lainnya belum memiliki keseragaman dalam pengalokasian dana desa. Upaya kita bersama dalam baik meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat maupun dalam upaya alokasi anggaran dana desa untuk penurunan stunting dan upaya lainnya dalam upaya kita menumbuh kembangkan posyandu agar bisa maksimal memberikan dukungan bagi penurunan angka stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tentu di masa-masa berikutnya, tahun-tahun berikutnya, kita selalu mengupayakan agar adanya peningkatan upaya kompetensi pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam rembuk stunting yang kita laksanakan pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rembuk stunting Kabupaten Hulu Sungai Utara kita nyatakan resmi kita mulai dan dilaksanakan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari COVID-19 dan sehat walafiat lahir dan batin, dan bisa melakukan kegiatan pengabdian bagi bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.